Hai Sobat Bumi, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya, supaya animatornya tambah semangat. Halo Sobat Bumi, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan pula dari COVID-19. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tidak lupa makan, ditambah vitamin ya kalau perlu, biar kita tetap sehat. Oke, langsung aja kita ke topik. Jadi sesuai dengan apa yang mau saya kerjakan di video sebelumnya, kali ini saya langsung buat video tentang pixel art. Oke, kalau kalian belum tahu apa itu pixel art, mungkin kalian bisa lihat ini contoh-contohnya. Jadi ini dibuat dengan teknik pixel art tentunya. Jadi menggambar titik-titik kecil berbentuk dot gitu ya, pixel light, dan dibentuk menjadi sebuah karya seni begitu. Nah, untuk pixel art sendiri ternyata ada aturannya, dan itu juga baru saya pelajari akhir-akhir ini. Uh, jadi sama-sama kita belajar pixel art itu sendiri. Ternyata ada hal yang tidak boleh dilakukan. Oke, saya contohkan ya. Langsung aja, misalnya kita membuat sebuah objek uh, dengan garis seperti ini contohnya. Ternyata uh, ada aturan di mana kita tidak boleh mengerjakan uh, art itu dengan garis yang double gitu. Maksudnya bertumpuk. Ini disebut doubles. Jadi ini disebut doubles. Wah, ini sudah benar ya. Ini disebut doubles. Sehingga kita harus menghindari doubles ini ya. Jadi kalau kalian bikin sebuah garis, kalian menemukan doubles kayak gini, udah, kalian gak usah pikir panjang, kalian hapus. Kalian hapus saja. Nah, dan voila. Oke, jadi ini pelajaran yang saya dapatin, yang harus dipatuhi mungkin ya. Ini kayak aturan bakunya pixel art. Tapi kalian bisa melanggar itu sejauh dimana bentuk objek yang kalian buat emang mengharuskan kalian melakukan doubles itu tadi. Jadi nggak baku juga berarti ya. Ya fleksibel lah. Kalian bisa ngelakuin uh, doubles itu juga sesuai dengan peruntukannya. Jadi nggak apa-apa lah kalau kita melakukan kesalahan. Namanya juga belajar gitu ya. Oke. Kemudian ada juga yang disebut jegis. Jegis atau apa ya disebutnya. Jadi kalau jegis itu melakukan sebuah kesalahan dengan membuat bentuk yang tidak beraturan untuk membuat lingkaran misal. Nah, seperti ini. Jadi ini ada dua, ini tiga, satu, dua, tiga, dua. Ini tidak beraturan sama sekali gitu. Jadi biar saya perlihatkan ya yang tiga mana yang dua. Seperti ini. Alangkah lebih baik jika sebuah melakukan sebuah katanya. Jadi ketika membuat sebuah lengkungan itu dibuat dengan rapi seperti ini.
Jadi pixel yang kita buat dia terukur 2, 2, 1, 2, 2 begini ya. Jadi pixel yang dibuat itu nilainya, jumlahnya terukur. Maksudnya terukur gimana tapi ya? Nggak asal-asalan begitu ya. Nah, oke, langsung aja ya. Kita ke intinya. Aktifin mana? View. Gridnya. Oke, udah sesuai. Oke, kita tidak perlu bikin besar-besar. Biasanya ukuran kanvas dari pixel art itu cukup kecil. Antara 8 mungkin terlalu kecil ya. 16, 32, 64 begitu. Rata-rata ukuran kayak gitu. Bisa juga sih yang lain kayak 32. Emang kecil. Pokoknya kecil lah. Nggak ada ininya juga. Tapi harus kecil. Kalau gede capek kalian bikinnya. Kecuali emang sudah semakin mahir dan memerlukan kanvas yang lebih besar, tentu semakin besar objek itu tidak masalah. Oke, karena ini basic, kita bikin yang sederhana dulu aja. Kita bikin koin ya. Kayak di Mario Bros, kalau misalnya kalian tahu, ada koin-koinnya. Tapi kita buat beda. Langsung aja kita pakai ukuran kecil aja. Oke, saya hitung dulu. Oke, kita pakai 4 ya. 4, seperti yang aturan sebelumnya, kita pakai 4, 2, 1, 2. Nah, jadi 4, 1, 2, 4, 1, 2, itu untuk membuat sebuah lingkaran. Oke, 2, 4, 2, 1, 2. Oke. Selanjutnya kita membuat angkanya. Biasanya di dalam itu ada angka kan. Nah, kita buat 1 gitu. Sudah selesai? Tidak, tentu saja tidak. Supaya lebih menarik, kita kasih warna. Warna koin itu kuning ya, biasanya kuningan. Oke, langsung. Nah, masih kurang menarik juga. Kita tambah shadingnya. Oke, kita tambah warna yang lebih tua dari ini sedikit. Ini angkanya timbul begitu ya, jadi kita bikin ini seperti ini. Oke, oke, kita bentuk. Kemudian kita buat yang lebih terang. Kita cerahkan saja. Oke. Nah, kita mungkin buat lebih mudah dari warna ini. Oke, sip. Kurang mudah. Ini selera ya. Kalian bisa membuat warna yang kalian inginkan. Jadi tidak harus sama. Oke, selesai. Koin pertama selesai. Udah. Jadi begini saja. Berarti sudah video saya selesai? Oh tidak. Karena terlalu mudah. Mungkin saya akan menganimasikan koin ini berputar-putar. Begitu ya. Koin ini akan berputar. Jadi saya memerlukan timeline di sini. Mungkin kalian tergantung dari software yang kalian gunakan ya. Kalau misalnya kalian pakai Photoshop, kalian
bisa mengaturnya juga. Kalau punya aplikasi lain juga bisa. Jadi tergantung dari software kalian. Ini tidak berbatas karena pixel art ini bisa dibuat di software mana aja. Terus juga di platform apa aja, bisa di PC, bisa di Mac, bisa di gadget kalian juga, Android atau iOS. Ada software juga ada. Untuk alternatif software di PC nanti juga bakal saya kasih mungkin di video selanjutnya. Tapi kita pakai ini dulu. Dan ini sudah sampai sini, kita kita pindahkan dulu. Kita bikin folder animasi. Ush. Kita masukkan. Boom. Nah, jadi wah, menghilang. Jadi kita masukin dulu. Kita rename dulu ya. Coin 1. Jadi untuk berputar kemungkinan saya bikin jadi berapa buah ya? 1, 2, 3, 4 buah. 4 buah koin. Oke, jadi saya perlu tambahkan koin 1 lagi di frame kedua. Oke. Jadi bentuknya masih sama ini ya. Jadi tidak terlihat ini. Kita kasih kulit bawang, onion skin. Jadi kalau misalnya kita ngerjakan sebuah animasi, ya kita bisa ngelihat gambar di belakangnya. Itu untuk clip studio ya. Saya belum tahu untuk yang lain. Saya rasa ada satu software Pride untuk bikin pixel art, dia juga bisa kayak gitu. Nanti kita coba bikin sesuatu di sana, tapi kita selesaiin dulu di sini. Oke, selanjutnya saya mau membuat koin ini berputar 45 derajat. Ini cuma kira-kira aja ya, belum tentu benar juga ukurannya, tapi saya coba bikin. Kelihatan bentuk begini ya. Oke, lanjut aja dulu supaya tidak terlalu lama. Sorry, kok salah. Nah, selanjutnya kita ke frame ketiga. Kita tambahkan koin 3. Koin 3 ini harusnya berarti flat ya dia. Dia kembali ke bentuk ratanya lagi. Bukan kembali ke bentuk rata, dia jadi pipih begitu. Kita hapus saja tanpa ragu, karena ini ya kita buat tebal. Mungkin begini ya. Tadi tebalnya 2, jadi coba kita bikin 2 aja. Kelihatan nggak ya? Tapi kalau 2 tipis nih. Selanjutnya kita kembali dulu, kita ambil warnanya. Oke. Selanjutnya kita ambil begini. Oke. Ya, kurang lebih begini. Kemudian di frame keempat, dia akan kembali berbentuk 45 derajat. Tapi kita copy dulu. Koin nomor 2A. Kita tambahkan di frame keempat.
Harusnya keempat ini. Kita rename saja 4. Nah, karena ini berbeda sisi, kita flip dulu. Kita flip horizontal. Oke, sisinya udah pas. Tinggal warnanya aja. Tadi sisi yang bercahaya, kena cahaya sebelah kiri, otomatis ini kita pindah, kita gambar sebelah sini ya. Kemudian ini bolehlah kita kasih shading. Oke, kita, iya seperti ini. Mhm. Ya, kita coba play ya. Not bad. Mungkin kita bisa percepat timeline. Ya benar, harus di pause dulu sih. Dari tadi nggak bisa change frame rate. Ini 4 ya. Jadi kita percepat jadi 8 mungkin. Nah ya, ideal lah. Oke. Selanjutnya kita pause lagi. Kita pindahkan ini ke atas sedikit. Kita buat rata, ya. Selanjutnya mau saya tambahkan background kali ya. Biar terlihat. Jadi saya bikin kotak di sini. Oke, warnanya abu-abu aja. Oke. Ini saya tutup. Masih bisa jalan nggak? Oh iya. Jadi ini karya yang sudah saya buat hari ini. Sebuah koin. Kita juga bisa ekspor lebih koin ini sebenarnya. Kita naik turunkan, kita buat bagaimana, ditambah bayangan. Semua bisa dilakuin. Tapi saya rasa ini cukup untuk hari ini. Cukup lambat saya bikinnya ya. Tapi nggak apa-apa, saya masih belajar. Jadi saya harap semakin bisa mengerti bagaimana cara mengerjakan supaya lebih cepat. Kalian juga bisa ngerjain ini. Kalian bisa tiru step by step. Oke, saya rasa ini bisa saya masukin ke Instagram saya ya. Jangan lupa ya follow Instagram saya juga. Bagi kalian yang uh, pengen lihat karya yang lain. Jangan lupa juga Instagram Cerita DNA tentu. Nanti bisa ditambahin nih. Oke. Saya rasa itu dulu ya. Tidak ada yang perlu saya tambahin. Mungkin kalian bisa menambahkan sendiri kalau kalian mengerjakan ini juga. Terima kasih sudah nonton. Maaf, agak lama. Mungkin otak saya sedikit lambat berpikir saat ini. Sekali lagi terima kasih buat yang lihat. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Dan nantikan animasi cerita DNA. Semoga bisa terrealisasi di tahun 2022. Saya sambil mengerjakannya juga. Oke, bye-bye. Tambahin bayangan bisa nih.
Like dan share kalau kalian suka. Nantikan episode-episode cerita DNA lainnya ya.